taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah selalu Allah memberikan nikmat seperti ini untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah yang hadir di majelis subuh ini Allah kabulkan segala hajatnya, Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jauhkan kita semuanya daripada segala macam bala dan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah lautan, sehingga karena Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Firaun, sebagai bentuk syukur kami kepada Allah, kami berpuasa pada hari Asyura. Kemudian apa kata Nabi? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami kata Nabi yang lebih berhak, yang lebih pantas untuk mensyukuri terhadap apa yang terjadi kepada Nabi Musa daripada kalian. Fa'amara bisaumi. Kemudian Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa Asyura. Kemudian untuk supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, memang Nabi itu Pak Bu berusaha bagaimana berbeda dengan orang-orang Yahudi. Makanya ketika orang-orang Yahudi itu memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot, diperintah sama Nabi, panjangkan jenggot dan cukur kumisnya, supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Begitu pula dengan hal puasa. Nanti hari Asyura orang Yahudi gin puasa hari Senin. Makanya sayang kalau nggak puasa nanti hari Senin. Kenapa? Karena di situ diperintahkan sama Nabi dan pahalanya ganal. Orang yang puasa Asyura kata Nabi, dosanya setahun yang lalu akan dihapus oleh Allah. Kemudian kata Nabi, supaya kita berbeda dengan orang Yahudi, lau ishtu fil amil qabil la asumanna min yaumit tasi' wal ashir. Kata Nabi, kalau umurku panjang sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa mulai tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu Tasu'a dengan Asyura. Tapi umur Nabi nggak sampai tahun depan. Ya, umur Nabi nggak sampai. Seakan-akan Nabi tahu kalau sudah tahun itu Nabi akan dipanggil oleh Allah. Nabi katakan, seandainya umurku sampai tahun depan, kata Nabi, bahasa Nabi begitu, seandainya umurku sampai tahun depan, aku akan berpuasa mulai tanggal 9. Tapi kemudian pada itu kan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan setelah berbicara itu Nabi kembali kepada Allah. Tapi ini walaupun belum pernah dikerjakan sama Nabi, tetap sunnah karena diperintah sama Nabi. Jadi ada beberapa sunnah yang diperintah sama Nabi tapi belum Nabi kerjakan. Di antaranya puasa tanggal 9 Muharram, hari Tasu'a. Nabi belum mengerjakan, tapi diperintah sama Nabi. Ya, diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya intinya itu alasan kenapa Nabi katakan tanggal 9 Nabi akan berpuasa. Kalau kita ke harikan, ya saat ini hari tanggal 9, Tasu'anya yang sekarang. Ya, tapi Bib habis majelis bawa makanan ya kayak apa kan ya. Puasa sunnah itu kan tidak harus sebelum subuh. Ya, habis subuh gini niat gak masalah. Nih sekarang pian misalnya, Bib saya belum niat tadi malam, niat sekarang gak masalah. Niat nanti jam 8 gak masalah.
Beb, niat jam 11, jangankan jam 12 gini enggak masalah. Soalnya pian ya. Kalau alasan belum niat, niat sekarang gini boleh, niat tasu'a. Habis makan Beb. Bah, lain. Jar Bang Ferry kalau habis makan kayak Pak enak lah gitu. Paling enak aku puasa tiap hari saya itu kalau kayak itu. Kalau sekarang model kayak gini ya gimana Beb? Sedangkan misalnya disediakan sudah bermakanan di bawah, ndak harus tanggal 9 Bang. Yang penting kita ini beda dengan orang Yahudi. Kalau kata ulama, kalau nggak bisa 9-10, maka paling tidak 10-11. Yang penting nggak sama dengan orang Yahudi, gitu loh. Kalaupun nggak bisa 11, tanggal 9 nggak bisa, tanggal 11 nggak bisa, ya minimal tanggal 10-nya lah. Itu kalau bisa digandeng. Kalau berat digandeng ya sendirikan tidak masalah. Hari Asyuranya pas. Cuma Nabi nganjurkan beda dengan orang Yahudi. Ada makanan di bawah ini. Ada makanan di bawah ini. Oh, makan bungkus Bu. Makan bungkus Bang. Ya, anu aja. Ditunda aja puasanya. Tanggal 11 nanti ya. Berarti hari Senin sama Senin sama Selasa. Seharusnya kan ya kalau dari hadis Nabi hari apa itu? Hari Ahad dengan hari Senin kan seharusnya. Nah, karena berhubung kita ada makanan ya kita ganti harinya hari Senin dengan hari Selasa. Alhamdulillah. Ya nggak masalah nanti yang makan. Kalau saya disuruh sama Bang Ferry makan ya kita makan aja. Tuan rumah sini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan lagi ibu-ibu bermasaan sudah, masa nggak dimakan aja. Ya, kecuali Ramadan jangan. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beb, saya nggak mampu Beb. Nggak apa-apa. Kalau nggak mampu puasa, saya nggak masalah. Itu kan sunnah. Tapi kalau bisa, kalau mampu kerjakan. Tidak wajib kok. Tidak wajib. Tapi perlu Anda ketahui, puasa Asyura itu adalah puasa yang wajib sebelum bulan suci Ramadan. Jadi di zaman Nabi itu sebelum Ramadan ini diwajibkan oleh Allah, Nabi itu diwajibkan berpuasa Asyura. Kemudian dihapus kewajiban tersebut, kemudian diganti dengan kewajiban bulan suci Ramadan. Memang zaman itu Pak, di zaman Nabi nggak langsung. Kadang ada yang wajib nanti dihapus, diganti dengan yang lain. Kadang ada yang dilarang nanti diperintahkan banyak. Seperti ziarah kubur. Dulu dilarang sama Nabi. Kemudian setelah banyaknya Muslim, banyak orang Islam, diperintahkan sama Nabi. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faz'ala fazurha. Dulu itu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ayo ziarah, diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW. Sama dengan ada yang dulu diperbolehkan, kemudian dilarang. Diperbolehkan, zaman sahabat diperbolehkan, kemudian dilarang. Setelah itu apa? Nikah mut'ah. Zaman Nabi banyak sahabat nikah mut'ah. Dulu itu, tahu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Kawin kontrak. 1 jam, saya nikah dengan pian 1 jam. Atau saya nikah pakai waktu lah. Ya, saya terima nikahnya selama 2 hari. Jadi 2 hari jadi istri. Lebih 2 hari bukan istri lagi sudah. Kawin kontrak. Nikah mut'ah. Dulu diperbolehkan di zaman Nabi, kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad. Tapi sekarang ini masih ada sebagian paham
sebagian akidah yang masih menganjurkan mut'ah atau kawin kontrak. Naudzubillah, apalagi menyandarkan ya di sebagian faham akidah itu mengatakan siapa yang mut'ah sekali pahalanya sama seperti pahala Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mut'ah 2 kali sama seperti Sayyidina Hasan. Mut'ah 3 kali sama, wah macam-macam untuk menghalalkan cara untuk kawin kontrak. Naudzubillah. Ada kan sebagian paham yang menganjurkan nikah mut'ah. Padahal Bang, coba tanya sama mereka, tanya aja. Pernah enggak Sayyidina Ali mut'ah? Tanya aja. Ulamanya gin sepakat Sayyidina Ali enggak pernah mut'ah. Sayyidina Hasan enggak pernah mut'ah. Sayyidina Husain tidak pernah mut'ah, enggak pernah kawin kontrak. Nabi enggak pernah kawin kontrak. Tapi mereka menyandarkan itu semuanya seakan-akan itu adalah perintah agama. Naudzubillahi min dzalik. Seakan-akan nikah mut'ah itu ibadah yang luar biasa. Kalau memang nikah mut'ah itu ibadah luar biasa, ayo nikahkan saya dengan anak pian gitu kan aja. Kan kita mau ibadah kok dilarang. Nikah mut'ah, saya mau nikah mut'ah dengan anak pian atau ponakan pian 2 jam gin, enggak usah lama-lama. Ya, 2 jam aja nikah kontraknya ya. Habis nikah ke hotel, bulikan. Kalau memang itu adalah seakan-akan nikah mut'ah ini mengangkat derajat, sungguh hina. Derajat tersebut bisa didapatkan dengan melampiaskan syahwat. Naudzubillah min dzalik. Itu memang ada perubahan itu di zaman itu masih ada. Sama jangankan masalah itu ya, khamr aja dulu kan boleh. Minum keras, minum bir, mabok, itu di zaman Nabi masih boleh. Ya, memang itu masih hukum masih bisa berubah karena ngelihat situasi dan kondisi. Ketika Nabi ngelihat banyak orang sahabat itu kalau sholat teler, jadi kalau sholat begini, teler. Nah, turun ayat kata Nabi, ala takrabus sholata wa antum sukara. Jangan kata Allah mendekati sholat kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kalau sholat jangan mabuk. Habis sholat silahkan gin, tidak masalah. Akhirnya sahabat sebelum sholat mereka nggak mabuk. Habis sholat teler lagi. Sampai ketika kuat iman kaum muslimin, baru hurrimal khamru wal maisir dan lain sebagainya, langsung diharamkan khamr oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih banyak proses di zaman dulu itu, masih proses juga, nggak langsung asap nggak ada. Dan Nabi memberikan hukum sesuai dengan kondisi juga. Pernah juga Nabi, kadang Nabi ngelihat situasi juga Pak, hukum itu. Ada orang datang sama Nabi dengan 2 orang datang dengan Nabi dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Waktu itu di zaman itu ada Sayyidina Umar. Datang sahabat kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya? Seandainya saya ini membunuh orang, kemudian aku bertobat, apakah tobatku diterima sama Allah? Dan Nabi, ya diterima. Datang orang kedua, pertanyaan yang sama, ya Rasul, bagaimana seandainya aku membunuh orang, kemudian aku bertobat kepada Allah, apakah tobatku diterima? Kata Nabi, enggak diterima. Pulang ini orang. Sayyidina Umar ngomong, ya Rasul, pertanyaan sama, kok jawabannya berbeda? Apakah tadi turun hukum baru, cepatnya begitu, misalnya hukum baru turun? Kenapa jawab pertanyaan yang sama, jawaban kok berbeda? Kata Nabi, wahai Umar, aku mengetahui niat mereka. Yang pertama saya katakan iya, jika aku membunuh orang,
dan aku bertobat kepada Allah, apakah dosaku akan diterima? Aku jawab, iya diterima, karena dia sudah pernah membunuh orang dan dia ingin bertobat. Dia sudah membunuh, datang kepadaku, kalau aku bertobat diterima? Ya saya bilang diterima. Yang kedua ini belum membunuh, ada niatan mau membunuh. Makanya tanya sama Nabi, kalau saya membunuh orang kemudian bertobat, apakah diterima? Ya saya katakan tidak. Kenapa? Dia belum membunuh, baru mau membunuh dia. Kalau saya katakan bisa, langsung dibunuh itu orang, habis. Pahamlah? Kadang ada perkara, Bu, boleh saja kita ini memberikan satu hukum kepada mereka demi maslahat umat yang lain. Tapi kita juga harus paham hukum, bukan asal-asalan. Kadang di zaman Sayyidina Umar juga begitu. Kalau kita melihat zaman Sayyidina Umar, berapa banyak hukum itu berubah kadang. Artinya ngelihat maslahat. Termasuk di zaman Sayyidina Utsman, adzan Jumat 2 kali. Alhamdulillah, adzan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi, adzan Jumat cuma sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar, adzan cuma sekali. Zaman Sayyidina Umar, adzan cuma sekali. Zaman Sayyidina Utsman, adzan diganti 2 kali. Tapi masih ada orang nyeletuk mau ikut Nabi apa Sayyidina Utsman, jar. Kita seakan-akan mau dibanding-bandingkan. Dipikir Sayyidina Utsman ini nggak ngikuti Nabi. Terus kalau kita nggak ngikuti Sayyidina Utsman ikut Firaun. Ini kadang orang salah paham. Lihat, Nabi Jumat adzan sekali, Sayyidina Utsman adzan 2 kali. Yang benar yang mana, jar? Kira-kira kalau ditanya yang benar yang mana? Pak, Bu, Nabi adzan Jumat sekali, Sayyidina Utsman 2 kali. Yang benar kira-kira yang mana? Sama-sama benar dalam posisinya. Pahamlah? Jadi kita nggak bisa langsung kalau memang kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Bukan begitu cara ilmu fikih, nggak begitu. Kalau begitu, kalau kita mengatakan Syafi'i benar berarti Maliki, Hanafi, Hambali salah. Nah, kayak gitu kan nanti. Alhamdulillah. Akhirnya gitu nantinya. Ya kan, kalau kita mengambil hukum seperti ini, yang benar itu ini, yang lain Kalau kita ngikuti Maliki berarti Syafi'i, Hanafi, Hambali yang salah. Cara berpikir kita itu untuk memberikan satu hukum itu nggak begitu. Ya, memberikan satu hukum itu bukan begitu. Lalu di zaman Nabi itu pernah terjadi, hadirin. Dalam kitab saya baca, kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarahnya hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu sudah satu sahabat datang kepada para sahabat yang lain. Ada Badui. Badui ini pernah bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya dengan kalimat hin. Hin. Orang Arab ini bingung, hin dalam bahasa Arab itu berapa sih waktunya? Apakah 1 jam? Apa 1 hari? Apa sebulan? Apa setahun? Hin, sesaat. Sesaat ini berapa sih waktunya? Jangan samakan sesaat dunia dengan sesaat di akhirat. Kalau sesaat di akhirat bisa ribuan tahun. Sesaat di dunia belum tentu. Sesaat lagi kita akan nonton bola, kita kan tidak paham apakah 1 menit, 5 menit, 10 menit, kita kan nggak paham berapa sih waktu. Saya teman-teman, sesaat itu berapa sih waktunya? Berapa menit, Bu? Waktu sesaat itu berapa? Pastinya nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu. Lah ini sahabat ini bingung juga. Dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan menjima istriku hin beberapa waktu. Bingung berapa untuk datang ini sahabat kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, oh hin itu selama-lamanya. Wah, bingung dia, selama-lamanya ini nggak bisa berhubungan lagi dengan istriku ini. Ya, selama-lamanya aja. Dan itu kalau saya lupa ayatnya. Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu membawakan ayat
memang ada di ayat hinun itu diartikan selama-lamanya di Quran. Ada. Bukan artinya Sayyidina Abu Bakar menjawab itu bukan tanpa dasar. Ada bukti, ada argumen selama-lamanya. Datang ke Sayyidina Umar. Umar, aku begini-begini. Berapa sih waktunya hin itu? Kata dia, oh 40 tahun jar. Wah, bingung lagi. Datang ke Sayyidina Utsman mengatakan, oh 1 hari semalam. Datang ke Sayyidina Ali, hin itu Pak, sesaat. Beda. Begitu lewat sedikit waktu, sudah sesaat sudah hilang sudah itu. Nah, bingung. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kok beda semua jawabannya? Gurunya satu padahal. Gurunya satu. Siapa gurunya? Nabi Muhammad. Gurunya satu, yang muridnya 4 ini beda jawaban semua. Bingung. Ini yang mana yang benar? Umar kah? Berarti kalau Abu Bakar benar, Umar, Utsman, Ali salah. Kan gitu harinya. Kalau kita katakan Ali yang benar, berarti Utsman, Abu Bakar, Umar yang salah. Karena dia bingung tanya sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ini tanya kepada sahabat-sahabatmu pertanyaan begini, tapi 4 sahabatmu ini beda semua jawabannya. Yang benar yang mana Nabi? Nabi nggak memihak kepada siapapun. Lihat bahasanya Nabi Pak. Masya Allah, bahasanya Nabi luar biasa ya. Bijaksananya Nabi. Padahal bisa saja Nabi memihak, oh Bakar yang benar, Umar yang benar misalnya. Enggak. Ketika dihadapkan dengan masalah ini, kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Oh kata Nabi, sahabatku itu seperti bintang. Dengan siapapun kalian mengikuti, maka kalian dapat petunjuk. Artinya 4-4-nya ini sama-sama benar dalam posisinya. Paham tak? Kenapa? Karena masing-masing punya argumen, masing-masing punya dalil. Sama seperti yang tadi itu, Sayyidina Utsman nanti dibandingkan dengan Nabi masalah adzan Jumat. Di zaman Nabi jarang sekali. Kenapa sekarang kok 2 kali? Oh itu enggak sunnah itu. Loh, yang ngerti sunnah itu Sayyidina Utsman apa pian? Apakah Sayyidina Utsman bukan orang yang sunnah? Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian, kata Nabi, berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Nah itu kan begitu nantinya. Sudahlah, jangan banding-bandingkan, jangan saling menyalahkan. Kenapa? Masing-masing benar dalam posisinya. Sayyidina Rasulullah memang benar. Sayyidina Utsman 2 kali adzan benar. Kalau memang salah, Sayyidina Utsman mengadakan adzan 2 kali ketika Jumat, kenapa nggak diprotes sama Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini orang keras, nggak bisa melihat kemungkaran di depannya. Kalau memang adzan 2 kali ketika Jumat, kenapa Sayyidina Ali diam? Berarti Sayyidina Ali membiarkan kemungkaran. Kalau dikatakan yang mungkar, nah inilah, paham dah? Nah, kenapa? Itu ijtihadnya daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Dipakai sampai sekarang adzan Jumat 2 kali. Yang adzan sekali silahkan, yang adzan 2 kali bagus. Yang mana yang paling bagus? Masing-masing benar dalam posisinya. Paham? Jadi di masjid ini misalnya mau menggunakan adzan sekali silahkan, adzan 2 kali boleh. Kenapa? Masing-masing benar. Sama dengan pian, beb, hari ini saya mau madhab Syafi'i, besok madhab Maliki, besok Hambali, silahkan. Kenapa? Karena 4 madhab itu benar, masing-masing benar dalam posisinya. Kenapa? Mereka juga punya argumen. Kita kembali lagi ke Bang Asyura ya. Asyura, jangan sampai nggak puasa pada hari Senin nanti. Kenapa? Pahalanya double nanti. Dapat pahala Asyura, dapat pahala puasa hari Senin.
Kemudian di hari Asyura itu banyak orang-orang, terutama ibu-ibu. Hari Asyura itu mereka berlomba-lomba bikin bubur, yang diistilahkan dengan bubur Asyura. Kira-kira ibu-ibu di sini bikinlah bubur Asyura. Bikin, Bu. Kapan bikinnya, Bu? Hah? Hari Asyura ya, hari Senin. Saya mau tanya, bikinnya jamnya kapan? Kira-kira ibu-ibu, biasanya itu bikin jam berapa, Bu? Pagi, siang? Siang. Habis itu makan bareng. Bikin siang, duhur, ngundang orang makan bareng, gitu lah, Bu. Kadang saya, Pak, kalau berbicara masalah ini, saya ini seakan-akan orang yang paling anti dengan bubur Asyura kadang. Padahal ya saya sering diantari, ya saya makan. Ya, cuma saya sering sampaikan, ibu-ibu, kalau mau bikin bubur Asyura itu jangan pagi, jangan siang, agak sore lah. Nanti pas jam 5:30 atau jam 5 diantar. Buat apa? Buat buka puasa. Kalau diantarnya pagi atau pagi itu ditaruh sampai sore basi, tak enak. Sedangkan bubur Asyura ini memang paling nikmat kapas anget nih, nah. Ya, pas anget-angetnya itu paling nikmat bubur Asyura itu. Kalau diantar itu sayang kalau nggak dimakan itu. Ya, mau dimakan puasa, nggak dimakan kasihan, sayang. Kan bingung akhirnya. Cuma, Bu, perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bikin bubur Asyura itu tidak ada sumber dari hadis Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Imamul Ghazali, dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila 'Allamil Ghuyub, karangan Imam Ghazali, tidak ada. Jadi termasuk pembohong kalau ada orang yang mengatakan bubur Asyura itu bersumber dari Nabi, itu adalah sunnahnya Nabi. Apalagi seakan-akan mengatakan wajib bikin bubur pada hari Asyura, yang tidak bikin bubur dapat musibah aja. Ini adalah pernyataan dari orang-orang yang nggak kenal hadis. Lo kayak apa Nabi kalau nyuruh bikin bubur, padahal Nabi merintahkan puasa. Di hari Asyura itu diperintahkan sama Nabi apa? Puasakah bikin bubur? Nah, ini saya nggak nyalahkan ibu-ibu, enggak, jangan salah paham dulu, Bu. Saya mau tanya sama Bian, hari Asyura itu yang diperintah sama Nabi, puasakah bikin bubur? Puasa. Ibu-ibu kalau bikin bubur sambil puasa bagus. Masalahnya ini bikin bubur gak ada yang puasa. Kalau cuma bubur kapanpun kita bisa bikin. Ya, kapanpun kita bisa bikin. Puasa Asyura silahkan bikin bubur, dan jangan beranggapan bikin bubur ini adalah sunnahnya Nabi. Yang disunnahkan sama Nabi itu puasa. Makanya kemarin di Masjid Pemprov Nurul Mukminin itu, waktu saya sampaikan, memang sering katanya, kita ini ibu-ibu ini orang kampung itu bikin bubur itu kadang pagi kadang siang makan bersama. Kemudian setelah saya sampaikan, akhirnya mereka tetap bikin bubur, tapi dibuat buka bersama pada hari Asyura di masjidnya nanti. Buka bersama. Ibu bikin bubur enak sore-sore. Jadi jam 4 selesai, jam 5 diantar sudah atau dibagi sudah. Kenapa? Buat buka bersama. Tapi jangan sampai nggak puasa. Beb, kayak apa kalau misalnya nyicipi bubur Asyura, Beb, siang-siang itu kayak apa? Boleh aja, asalkan jangan satu piring. Kalau satu piring bukan nyicipi doang, tapi jangan sampai masuk ke tenggorokan. Ya kayak cerita Habib Mustafa Haddar nanti ya. Kayak apa ya, kumur-kumur di bulan suci Ramadan jar, ketika puasa kumur-kumur. Kata ya enggak masalah kumur-kumur tapi pakai rawon. Kata Habib Mustafa, nanggung kumur-kumur pakai rawon, sekalian nasi goreng saja kumur-kumurnya. Boleh-boleh saja.
Terus kalau kita merujuk kepada sebagian riwayat, orang yang pertama bikin bubur ketika hari Asyura itu adalah Nabi Nuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir dan ditempatkan di Gunung Judi, itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, itu disebutkan dalam kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir dan berhenti kapalnya di gunung bernama Judi. Itu terjadi pada hari Asyura. Kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam dalam riwayat yang lain membuat makanan seperti bubur yang diistilahkan sekarang dengan bubur Asyura. Jadi Nabi Nuh itu bikin bubur Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah karena diselamatkan dari banjir. Akhirnya bikin bubur, makan bareng-bareng dengan umatnya. Tradisi tersebut turun temurun sampai sekarang ini. Silahkan kalau Anda ingin mengenang misalnya kejadian itu, ya, ingin mengenang hal tersebut, bikin bubur, boleh-boleh saja, silahkan bikin bubur. Ya, cuma tapi jangan sampai meninggalkan puasa. Kenapa? Karena yang diperintahkan sama Nabi puasanya, bukan bikin buburnya. Tapi kalau kita berpendapat mengatakan bikin bubur itu sunnahnya Nabi, kita minta dalil. Saya minta bukti, mana hadisnya, mana dalilnya. Yang saya dapatkan dalam kitab Imam Al-Ghazali itu nggak ada yang bersumber dari Nabi. Ya, yang dari Nabi itu malah masalah puasa, bukan bikin bubur. Bisa dipaham? Jadi saya ini bukan orang yang melarang orang bikin bubur, enggak. Silahkan bikin bubur, cuma diatur waktunya. Yang selama ini kan kadang ibu-ibu sebagian bikin mulai pagi jam 9 bikin, nanti duhur kumpul rame-rame makan bareng-bareng. Ini yang menentang hadis Nabi. Kenapa? Nabi yang menyuruh puasa, kok pian makan bareng-bareng akhirnya. Untung hari ini Tasu'a bukan Asyura. Ya. Bisa diganti hari 11. Untung bisa ditukarlah, ya, tanggal 9. Sekarang kan tanggal 9. Ntar lagi bermakanan di bawah ini. Ya, nggak bisa tanggal 9, minimal 10 dengan 11. Nggak bisa 10-11, ya paling tidak 10 aja nanti hari Senin puasa. Ya, bisa dipaham? Nah, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya teruskan. Kalau dalam kitab Kanzun Najah Was-Surur itu di hari Asyura nanti itu, Bu, Pak, dianjurkan 12 perkara untuk kita lakukan. Kalau saya bahas satu persatu panjang, ya sampai jam 8 nggak selesai. Kalau kita ini kalau bicara Asyura 2 jam itu nggak cukup, karena begitu banyak kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, banyak. Belum lagi saya kalau bercerita masalah tragedi Karbala. Tahu tragedi Karbala? Pembantaian keluarga Nabi yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah itu pada terjadi kapan? Pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, itu panjang lagi. Makanya saya katakan kalau saya mau kupas habis masalah Asyura ini panjang, 2 jam nggak cukup, 3 jam belum tentu cukup sudah. Itu mungkin diringkas-ringkas saja mungkin. Di hari Asyura nanti ini ada 12 perkara yang dianjurkan oleh ulama. Namun dari 12 perkara ini sumber hadisnya ada, tapi hanya ada 2 yang diambil daripada hadis sahih. Yang lainnya ada hadis dhaif dan lain sebagainya. Berarti nggak boleh diamalkan, kata siapa? Hadis dhaif yu'mal fi fadailil amal. Hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadilah amal. Sama dengan seperti puasa Rajab. Ya, puasa Rajab itu kan
Hadisnya banyak yang dhaif. Hadisnya banyak yang bahas masalah itu. Hadis dhaif itu nggak masalah, boleh diamalkan dengan catatan hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kalau ada hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis dhaif ini berubah menjadi hadis maudhu, hadis palsu nantinya. Karena wah ini banyak Bu beredaran hadis palsu, banyak. Itu kadang wah ngarang-ngarang, kadang kita ini dibodohi kadang. Lihat yang tersebar di WA, SMS zaman bahari, kalau sekarang di WA, wah ini baca ini 10 kali dan kirimkan ke 10 teman. Sering kan? Siapa yang tidak mengirimkan dalam waktu 1 jam maka akan dapat bala, musibah. Siapa yang mengirimkan 10 grup maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah, dapat rezeki dari Allah. Itu bohong semua. Kalau ada orang ngirim kayak gitu, balas saya nggak akan ngirim, gitu kan aja. Kenapa? Itu tantang sekalian. Kalau ada orang yang macam kan kancem itu ya, kalau nggak dikirim akan dapat bala, ya saya nggak akan ngirim, itu kan aja. Saya nggak akan ngirim. Kenapa? Kalau pian ngirim berarti pian ikut menyebarkan hadis palsu. Berarti dia ikut andil menyebarkan kebohongan dalam agama Islam. Itu pembodohan, jangan diikuti. Pembodohan itu. Cuma karena kita ini kurang, tidak pernah ke majelis, tidak pernah hadir majelis, nggak paham ilmu, takutlah diancam dengan masalah bala. Wah, akhirnya nggak ada pulsa, beli pulsa untuk ngirim ke 10 grup. Ada apa? Pian dibodohi. Di pembodohan ini pembodohan, jangan. Wah ini jangankan mulai zaman dulu sudah ada hadis dhaif. Kalau kita menceritakan masalah hadis dhaif panjang lagi. Kita kembali ke masalah 10 Asyura. Kalau kita mau ceritakan lagi panjang nanti kemana-mana. 10 Asyura itu hadis yang sahih cuma 2. Yang pertama masalah puasa, hadisnya sahih yang barusan kita jelaskan. Yang kedua at-tausi'ah fil iyal, memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Keutamaannya dalam satu riwayat dikatakan man wassa'a ala iyalihi yaum asyura wa wassa'allahu alaihi rizqah fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang memberikan keluasan rezeki, tambahan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan menambahkan rezekinya setahun itu. Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan dalam satu kitab, kata beliau, qad jarrabnal amal bihadzal hadis 50 aw 60 sanah fawajadnahu kadzalik. Aku telah mengamalkan hadis ini, artinya memberikan nafkah lebih kepada keluarga pada hari Asyura. Itu kata Sufyan bin Uyainah, aku ngamalkan ini kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Aku amalkan. Fawajadnahu kadzalik, aku mendapati sesuai yang dikatakan sama Nabi, bertambah rezekiku. Ini hadis yang paling menyenangkan bagi ibu-ibu ini. Iya, kenapa? Dapat nafkah lebih. Makanya Bu tagih nanti Bu hari Senin Bu. Pak, mau lancar rezekinya Pak. Nah, kasih. Ya, yang biasa ngasih 100 ketika Asyura kasih 500 atau 1 juta, tambahi. Yang biasa ngasih 500 kasih 2 juta, 3 juta misalnya. Ya, makanya ibu-ibu tagih nanti Bu ya. Tagih. Kenapa? Bang, mau lancar rezekinya Bang. Apa? Ayo sini. Senangkan istrinya pada hari Asyura itu. Ya, insya Allah disenangkan oleh Allah, ditambah rezekinya. Adapun hadis yang lain tentang masalah seperti mengusap kepala anak yatim, bercela, mandi, kemudian itu hadisnya ada sebagian dhaif ya.
tidak sah. Tapi dianjurkan sama ulama, termasuk masalah santunan anak yatim, boleh hari Asyura santuni, bagus. Tapi perlu Anda ketahui, menyantuni anak yatim jangan nunggu 10 Muharram. Kelaparan anak orang, Pak. Ya, kelaparan. Cuma memang pada hari itu dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Kita bahas anak yatim panjang lagi nanti. Tapi mudah-mudahan insyaallah ya, silahkan santuni anak yatim tanggal 10 Muharram. Cari anak-anak, tapi betul-betul yatim loh ya. Yang betul-betul ya yatim. Siapa yatim? Yatim itu orang yang nggak punya bapak. Kalau orang yang nggak punya ibu namanya al-aji. Kalau nggak punya bapak dan ibu namanya al-latim. Al-yatim ini orang yang nggak punya bapak. Jadi benar-benar dan belum balik. La yutma ba'dal ihtilam, kata Nabi. Tidak dikatakan yatim orang kalau sudah balik. Kalau pian ingin menyantuni anak yatim yang benar-benar yatim, nggak punya bapak dan dia belum balik, itu syaratnya, santuni dia. Santuni ini anak yatim. Beb, kadang kita lihat ya, kalau sudah santunan yatim itu jangankan yang mulai yang halus sampai yang ganal gin hadir santuni. Saya tanya pernah Pak, kejadian di seberang. Santunan anak yatim 100 orang. Bilang kok anak kecil gak sampai 100. Husnudon mungkin diwakili lah. Yang disebutkan Pak, yang kecil-kecil dalam aku tambah ganal ini orangnya nih. Ganal sampai yang tua-tua mah. Bilang, ini kenapa yang tua-tua ikut? Yatim jar. Bah, siapa yatim? Kalau gitu banyak yatim berataan dia. Makanya akhirnya Sidik bisa disantuni Sidik. Akhirnya. Nah, ini nggak benar ini. Yatim itu orang yang belum balik, nggak punya bapak, belum balik. Kalau ibunya meninggal, bapaknya masih ada, itu masih belum kategori yatim, nggak masuk. Nggak masuk. Yatim itu yang bapaknya nggak ada dan belum balik, itu yang kalau kita itu anak yatim secara syariat. Walam. Ya, secara syariat itu yatim itu orang yang nggak punya bapak, kemudian belum balik. Itu dan pahalanya besar. Dan insyaallah kita bisa menyambut mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa di bawah ya sambil bersahur. Ya. Mengkodok sahur ya ibu-ibu. Ya, tadi nggak sempat sahur, kita kodok ya. Dan insyaallah kita dapat ilmu manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ya badal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rabbil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna rabbana subhana. Allahumma ighfir lana ma khata'na wa ta'abbadna wa asarna wa ma'alna wa ma anta ala min al-muqaddimati al-maghfirna ila. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'anna wa radina wa radana. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وزوجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.